Mereka cuma butuh lingkungan yang suportif. Sorry. Di saat kamu kecil mungkin kamu tidak suka diperlakukan seperti itu, tapi di saat kamu dewasa, kamu dengan struggle yang sama, kemudian kamu melakukan hal yang sama, itu mudah sekali teman-teman. Mari ngomongin isu kemiskinan lainnya, juga aku sadari dan aku pelajari selama hidupku dan juga apa yang kulihat di sekitarku. Ini hal yang kutemukan, kemiskinan itu tidak hanya membuat kamu sulit mendapatkan pendidikan dan mungkin makan sama hal-hal basic lainnya, tapi lebih ke sesuatu yang harusnya semua anak-anak itu dapatkan di hidupnya. Ketenangan. Kenapa aku bilang ketenangan? Karena keharmonisan keluarga melambangkan bahwa anak itu bisa mencapai potensi terbaiknya. Karena memang ada riset yang membahas bahwa rata-rata anak dari keluarga harmonis itu dia bisa upscaling diri, dia bisa mencapai banyak potensi-potensi terbaiknya karena latar belakang ini, karena orang tuanya support, karena dia bisa mendapat lingkungan yang nyaman yang membuat dia merasa gue bisa nih, gue udah selesai di rumah, jadi gue bisa untuk berjuang di luar. Dan itu yang tidak didapatkan kebanyakan, tidak semua mungkin, dari anak-anak dengan latar belakang keluarga yang miskin. Kalau teman-teman pernah ngeliat sebuah video AI, tulisannya adalah lingkungan area miskin di Jakarta. Tidak hanya Jakarta ya, dimanapun itu, teman-teman bisa dengar adalah orang-orang teriak, orang-orang bergosip, orang-orang marah. Dari situ aku melihat ini sebagai sebuah kenyataan yang menyedihkan, sekaligus kita nggak bisa buat apa-apa gitu. Memang beginilah. Karena begini, di saat teman-teman struggle dengan hal-hal basic seperti halnya rumah, ya mungkin harus bayar kontrakan atau bayar cicilan, sampai dengan makan, hal yang sangat amat basic. Sekolah, pendidikan itu hal yang basic ya teman-teman ya. Itu teman-teman struggle untuk memenuhi itu. Jadi sebenarnya kamu itu bukannya marah, tapi lebih ke karena capek, lelah. Itu yang sering aku lihat dari lingkungan ekonomi ini, dan aku sendiri experience itu. Ini kenyataan yang harus dilihat oleh anak-anak dari latar belakang kurang beruntung ini, bahwa orang dewasa yang mereka kenal, mereka hidup bersama orang dewasa ini sudah sangat lama, sedari kecil tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan sehat. Tidak bisa mengatakan kalau aku capek, kalau aku kecewa, kalau aku marah. Mereka tidak bisa mengatakan itu, mereka hanya bisa mengekspresikan rasa marah itu. Capek kemudian jadi marah, semuanya jadi marah. Jadi di saat mereka harus kemudian berlomba ya di sekolah atau di apapun itu occasionnya, mereka akan menemukan sulit sekali karena untuk belajar dan fokus saja itu tidak bisa didapatkan di rumah. Jadi coba bayangkan gimana sulitnya ya. Sulit sekali teman-teman untuk anak-anak yang datang dari latar belakang seperti ini. Karena aku tahu rasanya gimana. So I know how hard it is. Tapi untuk teman-teman yang mungkin tumbuh di keluarga yang harmonis, tumbuh di lingkungan yang lumayan privilege, kenapa kita nggak membantu anak-anak ini? Menurut aku gitu sih ya. Mereka cuma butuh lingkungan yang suportif. Sorry. Itu sesuatu yang susah banget mereka dapatkan. Karena rasa tidak mencintai diri, rasa kurang, rasa tidak cukup baik itu terlalu familiar dengan mereka. Di saat shouting, di saat marah, di saat teriakan itu terlalu familiar untuk mereka, dan kemudian di saat mereka dewasa, sorry, it's so close to me, you know, that's why I'm crying. Kemudian di saat mereka dewasa, mereka masih berpikir bahwa ini wajar, ini rasa yang familiar. Familiar itu juga berarti nyaman ya teman-teman. Walaupun itu hal yang tidak baik, walaupun itu kekerasan, tapi itu hal yang membuat dia nyaman. Karena itu yang selalu dilihat. Aku bersyukur karena aku pernah merasakan kehidupan di luar dari kehidupan ini. Aku bertemu dengan orang di luar dari lingkungan ini. Aku tahu cinta yang baik itu ada, bahwa merasa dihargai, merasa spesial, bahwa marah yang sehat itu ada.
bahwa kamu bisa mengontrol emosi itu dengan jauh lebih baik gitu. Aku bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan aku hal itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi menurutku, jikalau kamu datang dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, apalagi ke bawah ya, yang bentuk cinta yang kamu pahami itu adalah kekerasan, baik itu fisik maupun verbal yang dikatakan, atau kamu tumbuh dengan orang dewasa yang tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan positif, kamu harus membenahi itu dulu di diri. Kamu harus cari tahu dirimu lebih dalam lagi. Dan untuk kamu yang sekarang mungkin ada di fase itu, ada di lingkungan keluarga seperti itu, atau ada bersama orang-orang dewasa yang tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik, kamu juga struggle secara finansial, ekonomi, jangan seperti mereka. Karena akan mudah sekali untuk kita mirroring, untuk kita meniru, mudah sekali. Di saat kamu kecil mungkin kamu tidak suka diperlakukan seperti itu, tapi di saat kamu dewasa, kamu dengan struggle yang sama, kemudian kamu melakukan hal yang sama, itu mudah sekali teman-teman. Tidak hanya teman-teman yang merasa kekurangan secara finansial ya, tapi apapun jenis hubungannya, jikalau itu hubungan yang toksik, akan mudah sekali untuk kamu menjadi toksik juga di saat kamu dewasa, karena itu hal yang familiar. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu tidak tumbuh di lingkungan yang sehat. Itu tidak salah kamu. Mengakses bantuan profesional itu memungkinkan sekali untuk dilakukan. Kamu harus putus lingkaran toksik itu, cara berpikir toksik itu di diri kamu, menjadi manusia yang lebih baik dan menemukan pasangan yang jauh lebih baik. Salam untuk teman-teman yang sedang berjuang. Aku juga berjuang di sini. Semoga kita bisa selalu menguatkan. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. See you on my next video. Bye!